Haleluya, haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita dan mau berdoa. Bapa, terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu, kasih setiamu yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan kalau pada saat ini kami boleh bersama-sama datang beribadah kepadamu Bapa di ibadah Sabat yang mulia ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kekuatan, kesehatan yang Tuhan telah berikan pada kami. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Luar biasa karena penyertaan Bapa yang dahsyat. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami telah memuji-muji dan menyembah-Mu dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Nama yang besar, nama yang dahsyat luar biasa. Tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan dafar-Mu, Torah-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengarkan Torah-Mu. Biarlah setiap kami dapat memahami kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk tempat ini. Segala kuasa-kuasa jahat, roh-roh di udara, roh-roh Satan yang ingin mencuri kebenaran dari hati dan pikiran kami, kami patahkan, kami tolak di dalam nama Bapa Yahweh Beshem Yeshua Masih. Biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami apa yang Tuhan mau, bukan yang kami mau. Terima kasih Bapa, berbicaralah kepada kami. Kami siap untuk mendengarkan Torah-Mu, dafar-Mu. Di dalam nama Putra-Mu Yeshua Masih, kami siap mendengarkan firman-Mu. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Sahabat Shalom, apa kabar? Luar biasa, pasti luar biasa. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita buka kitab suci kita masing-masing. Saya mempunyai kitab suci sama seperti punya Pak Gembala yang tebal ini, cetakan 2000. Kita buka firman Tuhan di dalam 2 Tawarikh pasal 20. Dua Tawarikh pasal 20 ayat 1 sampai 25. Firman Tuhan panjang ya, cukup panjang, saya akan bacakan. Kita dengar baik apa yang kita dengarkan firman Tuhan hari ini. 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai 25. Saya akan bacakan. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan Yahweh. Dia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan dari Bapa Yahweh. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan Yahweh. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan Yahweh, di muka pelataran yang baru, dan berkata, "Ya Yahweh, Tuhan nenek moyang kami, bukankah Engkau Tuhan di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Tuhan kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabat-Mu itu untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagi-Mu tempat kudus untuk nama-Mu. Kata mereka, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan,
kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini, ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah engkau wariskan kepada kami. Ya Tuhan kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan Yahweh, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yahaziel ben Zakaria ben Benaya ben Matania, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Yahweh di tengah-tengah jemaat dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yehosafat, beginilah firman Tuhan Yahweh kepadamu, janganlah kamu takut, terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Tuhan. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan Yahweh memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan Yahweh akan menyertai kamu. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan Yahweh dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Yahweh Tuhan Israel dengan suara yang sangat nyaring. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Yahweh Tuhanmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyikan nyanyian untuk Tuhan Yahweh dan memuji Tuhan Yahweh dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan Yahweh, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah. Tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Amin. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan. Panjang kita bisa simak ya, kita bisa mendengarkan dan memahami firman Tuhan dari Tawarikh 20 ayat 1 sampai 25. Firman Tuhan saya beri judul hari ini adalah mengalahkan musuh dengan nyanyian pujian kepada Tuhan Yahweh. Kita tadi sudah memuji-muji, menyembah, bersorak-sorai dahsyat luar biasa. Ya.
Kita percaya bahwa Tuhan bertahta di atas pujian kita. Ya. Saudara, kita tahu bahwa kerajaan Israel terbagi dua ya. Kerajaan di utara yaitu kerajaan Israel yang pada saat itu yang menjadi raja adalah Ahab, dan Raja Yehuda yang ada di selatan di Yerusalem ya. Kalau di utara ya Samaria, ada di Samaria ya. Kalau kita mundur ke belakang kita bisa lihat sebenarnya Yosafat dan Ahab itu besanan. Ya, kalau kita mundur kita lihat ayat 17, 18. Maka mereka saling membantu untuk berperang. Nah saat ini saudara, pada saat Yosafat mendengar Bani Moab, Bani Amon dan sepasukan Meunim yaitu orang-orang yang ada di pegunungan Seir. 3 pasukan besar datang menyerang Yosafat dan Yehuda. Saudara, Yosafat tidak panik meskipun dia takut. Ya di sini dikatakan takut, bukan ketakutan ya. Kita bisa bedakan antara takut dan ketakutan. Dia tidak panik walaupun takut, ya. Sehingga dia bisa mengambil keputusan. Saya pelajari firman Tuhan ini, Yosafat mengambil langkah-langkah yang luar biasa yang perlu kita contoh dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Saudara, bagaimana dengan kita ketika masalah besar datang menghantam kita? Masalah penyakit, tadi WL-nya Pak Daulat sudah mengatakan, ketika masalah besar datang pada kita, apa yang kita lakukan saudara? Banyak orang-orang yang panik dan ketakutan. Tetapi firman Tuhan, Yosafat tidak panik walaupun dia takut, ya, sehingga dia bisa mengambil keputusan. Orang kalau panik pasti sulit untuk mengambil keputusan. Saya pernah mengalami ini, anak saya ada di sini, masih kecil, dia juga pernah ngalamin step dia kejang-kejang gitu ya. Saudara, karena di situ ada mertua, ada keluarga, semua keluarga besar. Semua jadi panik karena semua bilang ini harus ambil begini, ini harus ke sini, ini harus ke situ, panik. Ada yang bilang ambil daun jarak untuk ini, ada yang bilang ambil ini, ambil itu, jadi panik. Ya, tidak ada keterangan, akhirnya tidak bisa mengambil keputusan. Saudara Michael, anak saya yang ada di sini, mengalami waktu kecil. Berapa kali saya lupa, 3 kali berapa. Memang secara manusia pasti ya takut ya. Ada orang yang ketakutan. Tapi kita anak-anak Tuhan jangan takut. Kalau kita baca di dalam 1 Timotius 1 ayat 7, sebab 2 Timotius 1 ayat 7, di sana dikatakan sebab Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Amin saudaraku. Jadi Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan. Kalau takut ada, pasti ada rasa takut. Ya tapi bukan orang kalau ketakutan kita bisa lihat ya, dia pucat, dia nggak tahu mau buat apa. Tapi kalau takut masih bisa. Kemarin firman Tuhan dari Ibu Gembala luar biasa. Takut berubah fokus ya, bisa berubah fokus. Itu yang dialami oleh Elia waktu itu. Beda hari ini saya bicara tentang takut, tapi tidak panik. Sehingga dia bisa mengambil keputusan. Apa ya, keputusan apa? Tidak ada 5 langkah yang diambil Yosafat untuk bisa mengalahkan musuhnya. Karena yang besar itu kan, kelihatan besar. Bagaimana kita saudara, kita menghadapi masalah yang besar. Kita lihat saja Daud ketika dia menghadapi Goliat yang besar itu. Apa dia takut?
Justru dia datang, dia mengatakan begini, engkau mendatangi aku dengan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dalam nama Yahweh. Amin saudara. Karena apa? Karena dia menganggap Tuhan Yahweh yang besar daripada Goliat itu. Amin. Nah, begitu juga ini. Apa yang dilakukan Yosafat? Yang pertama adalah mencari Tuhan Yahweh. Ayat 3, ayat 4 kita baca. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan Yahweh. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan Yahweh. Saudara, ketika menghadapi masalah, apa yang kita cari? Siapa yang kita cari? Banyak orang cari manusia, bukan cari Tuhan. Tadi sudah dikatakan Pak Daulat, Wacibidar, mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan, menomorsatukan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sangat besar, dahsyat, luar biasa. Amin saudara. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau mata kita tertuju kepada Tuhan, maka apapun besar musuh kita, apa besar sebagaimanapun juga akan menjadi kecil. Amin saudara. Karena Tuhan kita sangat besar, luar biasa. Amin saudara. Saudara, Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, dan terkutuklah di ayat 5-nya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi saudaraku, kita perlu mencontoh, mengikuti teladan dari Yosafat ketika dia diperhadapkan dengan masalah yang besar, 3 pasukan besar. Walaupun dia takut, tetapi dia bisa mengambil keputusan. Keputusan yang pertama mencari Tuhan, mencari Bapa Yahweh. Sehingga saudara, dia bisa kita lihat di ayat 12, saudara kita baca di ayat 12-nya. Bagaimana doa dari Yosafat dan umatnya. Ya Tuhan kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Mata kita tertuju kepada Tuhan, Bapa Yahweh yang dahsyat, luar biasa. Ya, mata kita jangan tertuju kepada manusia, saudara. Manusia bisa mengecewakan, tetapi Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Amin. Kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara, mata mereka jujur melakukan bahwa tidak ada kemampuan mereka, menyadari kelemahan mereka. Ya, di sini katakan, ya Tuhan kami, tidakkah engkau menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar. Dia menyadari tidak mempunyai kekuatan, secara manusia tidak ada kekuatan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Inilah yang keputusan yang doa yang dia disampaikan kepada Bapa Yahweh, bahwa mata kami tertuju kepada Tuhan Yahweh. Begitu juga kita di sini saudara, apapun yang kita hadapi, masalah, mungkin masalah sakit penyakit, masalah keluarga, masalah perekonomian, masalah keuangan, masalah mamon, ya. Beberapa hari yang lalu saya mengalami serangan-serangan ini. Tadi kan pujian kita kan mengalahkan iblis, ya. Musuh kita siapa ya saudara? Kalau dalam perjanjian lama ditawari, di perjanjian lama ini musuh mereka adalah orang-orang bangsa-bangsa lain yang ada di sekitar mereka, ya. Tapi sekarang musuh kita siapa saudaraku? Musuh kita adalah Efesus 6 ayat 12. Roh-roh jahat di udara, penguasa-penguasa teritorial, roh agama, penghulu-penghulu dunia. Ya, itu musuh kita. Harus dilawan gak? Harus. Pasti menang gak? Tadi puji-pujian kemenangan, kita pasti menang. Amin saudara. Saudara, saya menghadapi keluarga saya karena mamon, saudara. Dulu waktu Oma Net masih ada, ibu mertua saya. Mungkin Pak Naftali belum kenal, ya, belum masuk.
Itu ketika kami pindah dari Cilitan ke BSD, ibunya itu ngikut kami. Ya. Udah, dia bisa, karena dia pikir begini, kalau dia di Cilitan, yang merawat dia itu anak laki semua. Anak perempuan cuma 2, ini istri saya dan adiknya yang ada di Amerika. Jadi ngikut ke BSD. Saudara, setan itu tidak senang melihat orang dalam kerukunan. Ya. Setan itu membuat kita untuk terpecah belah. Firman Tuhan mengatakan bahwa rumah tangga yang terpecah belah akan runtuh. Setan itu datang, Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk membunuh dan membinasakan. Tapi Yesus datang untuk memberi apa? Hidup yang berkelimpahan. Luar biasa. Jadi musuh kita adalah Satan. Dia hanya mau membunuh dan mau membinasakan kita. Nah, dipakailah adik-adiknya ada di Cilitan untuk membuat perpecahan di antara keluarga ini. Sehingga saudaraku, karena kami yang ada di sana tidak bisa berbuat apa-apa, karena ini adik-adiknya ada di Cilitan kepengen untuk Oma itu kembali ke sana. Sebenarnya dia nggak mau, tapi karena keinginan supaya tidak ribut ya, tidak bertengkar hanya karena orang tua, maka Oma itu kembali ke Cilitan. Tetapi dia masih bilang begini ke anak saya, cucunya, saya boleh nggak kembali ke sini? Boleh saja, harus kembali. Oma sana setelah berobat kembali ke sini. Saudara, apa yang terjadi di sana, saudara? Dia jatuh 2 kali, nggak ada yang tahu. Jatuh 2 kali, nggak ada yang tahu. Singkat cerita, akhirnya Tuhan panggil dia. Tetapi dengan memanggil istri saya. Tetapi sudah keluarga terpecah belah, saling tuding, jadi marah satu sama lain. Dan ini juga terulang pada saya, keluarga saya, minggu Sabat yang lalu. Hanya karena mamon, saudara, hati-hati dengan mamon. Bertengkar hanya karena mamon. Setan bisa pakai, saudara, bisa pakai anak kita, bisa pakai siapa saja dia bisa masukin untuk membuat kita apa? Ya, hilang damai sejahtera. Membuat kita tidak ada damai, ya. Tidak ada sukacita. Amin. Membuat antara adik dan kakak ribut. Saya nggak mendengar, saya di dalam. Saya sudah ceritakan sama hambanya, Ibu Ivo sama Pak Robert. Sehingga saya bukan menolak pelayanan hari itu. Saya ingin damai dulu keluarga saya. Saya ingin menukar aja. Jangan saya dulu, bisa Sabat yang akan datang hari ini. Saudara, Satan bisa pakai siapapun, hati-hati. Tapi puji Tuhan saudara, karena doa saya ketika menghadapi ini, saya langsung panggil istri saya, Michael, bergandengan tangan, datang mencari Tuhan. Itu yang kami lakukan. Gandengan tangan bertiga yang beribadah di sini. Kami perangi, kami berdoa, kami serahkan dalam nama Tuhan. Karena anak saya yang bungsu ini tidak mau minta maaf, langsung pergi pulang. Jadi tidak ada penyelesaian. Sedangkan kakaknya mau segera diselesaikan. Sampai mau ibadah Sabat kemarin, dia masih menyerang saya. Papa mama ini membela dia. Tidak ada, kami sebagai orang tua tidak pernah membeda-bedakan anak. Mereka memang berbeda-beda karakternya, saudara. Tapi tidak ada dalam pikiran saya dan istri untuk membedakan mereka. Tetapi yang tua ini curiga, inilah Satan memakai dia untuk menyerang kami.
Tetapi kami bisa meredam itu dengan datang mencari Tuhan Yahweh. Datang ke Tuhan, mencari Tuhan Yahweh, berdoa saudara. Mencari Tuhan Yahweh, datang pada ibadah Sabat. Amin saudara. Puji Tuhan, ya dia sudah memaafkan dan kami bersyukur ya Tuhan sudah dipulihkan. Ya, jadi saudara, ada masalah apapun cari Bapa, cari Tuhan. Jangan cari manusia. Hal yang kedua saudara, langkah yang kedua yang diambil Yosafat adalah doa dan puasa. Ayat 3, saudara, kita lihat ayat 3. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan Yahweh. Dia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya apa? Berpuasa. Kenapa penting berpuasa saudara? Kita lihat Esra pasal 8 ayat 23. Esra pasal 8 ayat 23. Sebentar lagi ya di bulan September kita akan merayakan Sabat Gadol ya, hari raya Yom Kippur. Nah itu ada perintah puasa ya, 1 kali 24 jam. Hari raya Yom Kippur setelah hari raya Rosh Hashanah, Yom Kippur baru Sukkot. Kalau tidak salah Yom Kippur tanggal 26 September. Itu harus berpuasa, itu perintah 24 jam. Saudara, kalau kita memilih puasa, kita bisa milih puasa saudara. Puasa 3 hari, puasa Ester, ya bisa kita pilih. Ada juga puasa nanti tanggal 26 yaitu 24 jam, 1 hari dari jam 6 sampai jam 6, dari jam 6 petang sampai jam 6 petang besoknya, 24 jam. Tidak makan dan tidak minum. Ya, kalau yang berat-berat puasa Ester seperti yang dilakukan. Saya tahu Ibu Gembala ini pelayanannya luar biasa. Sering doa puasa, doa Ester di Taman Bunga ya, di puncak. Ya, jadi kita bisa. Nah, dalam doa puasa itu tentu yang keluar yang kita lakukan adalah banyak berdoa kan. Berdoa 3 hari 3 malam 3 makan. Nah, kita bisa pilih dalam berpuasa saudara. Kalau kami dulu di KYB dulu berpuasa itu dari jam 6 petang sampai jam 12 besok siang. Kita bisa tutup puasa sesuai dengan pilihan kita, karena kami dulu melayani pelepasan, jadi wajib puasa, harus puasa. Karena Yesus mengatakan di Matius 17 ayat 14 sampai 17, ketika orang membawa anaknya yang sakit ayan minta disembuhkan, tetapi murid-muridnya tidak bisa menyembuhkan. Yesus bilang apa? Jenis ini harus dengan doa dan puasa. Jadi ada jenis doa yang harus kita lakukan, yaitu doa puasa. Tinggal kita pilih aja doa seperti kami dulu sampai jam 12, jam 6 sampai jam 12 siang. Kalau kuat bisa sampai ya 24 jam seperti yang kita akan lakukan nanti tanggal 26. Wajib itu 26. Siap-siap. Ini perintah ya Bu ya. Perintah, ada ayatnya. Harus. Hari raya Yom Kippur, hari pendamaian. Ya. Itu harus puasa.
Esra pasal 8 ayat 23. Kita lihat. Kenapa harus berpuasa? Esra 8 ayat 23. Nah, kita lihat di depan. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Tuhan, dan Tuhan mengabulkan permohonan kami. Jadi kalau mau dikabulkan doanya, berpuasalah. Ya. Kadang kita gak kuat. Apalagi kalau sudah lihat makanan-makanan yang enak ya. Udah pasti gak kuat saya puasa. Tidak, saudara. Kalau mau doa kita dikabulkan, berpuasa. Ini ayat. Saya ingat saudara, kalau kita pelepasan ya, doa pelepasan, harus kalau tidak doa dengan doa puasa, maka kita akan dapat serangan balik dari Satan yang kita usir. Ya. Ya, saya bersyukur ya, di tengah-tengah kita ya banyak suku-suku bangsa, khususnya orang Batak, orang Manado, orang Ambon apalagi ya, yang punya suara yang keras, suara yang nyaring. Mendengar suaranya aja setan udah takut. Ya boleh, orang Batak kalau ngomong pelan aja udah ya, 3 orang Batak berkumpul udah rame. Dua-dua. Rame saudara, suaranya sangat, setan takut dengan suara itu. Makanya harus punya suara yang nyaring. Nanti kita lihat ayat-ayat yang menyanyikan dengan nyaring, suara yang nyaring. Ada cerita saudara, cerita lama tapi lucu. Orang Padang dengan orang Solo. Sangat bertolak belakang ya. Orang Batak dengan Solo. Tukang parkirnya orang Solo, yang mau parkir orang Batak. Orang Solo ini terus kakinya udah kelindas masih terus, saking slownya. Gantian giliran orang Batak yang jadi tukang parkir, orang Solo yang punya mobil mau parkir. Tahu sendiri orang Batak. Terus. Saking kerasnya suaranya kaget orang Solo. Bukan rem yang diinjak tapi gas. Mantap lah itu. Ya, tapi puji Tuhan ya. Walaupun kita berbeda-beda suku, tapi kita satu dalam Tuhan. Saya berteman dengan orang Batak itu banyak, lama. Karakter mereka, suara mereka, kalau ngomong itu memang bukan kasar ya, tapi keras, suaranya keras gitu. Tetapi ketika saya masuk di sini, saya ketemu dengan Bapak Gembala sih, sangat lembut, beda dengan orang. Luar biasa, lembut hatinya, lembut perkataannya, sangat lembut. Ya, jadi mengusir setan itu harus dengan suara nyaring, memuji-muji Tuhan juga dengan suara. Kita memuji Tuhan, maka Tuhan akan hadir. Amin saudara, Tuhan hadir, Tuhan ada di dalam, bertakhta di atas puji-pujian kita. Ya, saudara, yang ketiga tadi, yang kedua puasa. Yang ketiga saudara, taat kepada Roh Kudus, taat kepada Roh Yahweh, atau taat kepada firman. Kita baca saudara ayat 14 sampai 19.
14-19 saya baca. Lalu Yahaziel ben Zakaria ben Benaya ben Matania, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Yahweh di tengah-tengah jemaat dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Yahweh kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Tuhan. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan Yahweh memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah takut, janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka. Tuhan Yahweh akan menyertai kamu. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah, seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan Yahweh dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dan Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Yahweh Tuhan Israel dengan suara yang sangat nyaring. Biasa kita tempat ini kalau puji-pujian nyaring sampai bersemangat luar biasa. Tadi sampai saya berkeringat saking mengeluarkan suara yang nyaring memuji Tuhan. Taat kepada Roh Kudus, taat kepada firman. Yahaziel artinya apa saudara? Artinya visi dari Tuhan. Yahaziel, orang Ibrani itu punya nama, ada artinya ya, atau melihat. Kita tahu di tempat ini ada hamba-hamba Tuhan yang diberi karunia penglihatan, Roh Kudus berbicara, atau nubuat seperti yang disampaikan oleh Yahaziel kepada Yosafat dan Yehuda untuk tidak takut. Kita juga bersyukur ada karunia penglihatan di tempat ini yang dipakai Tuhan untuk menubuatkan sesuatu. Asal jangan lu buat ya, tapi nubuat. Karena kalau kita baca di dalam 1 Petrus 1:21, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Tuhan. Ya, jadi penglihatan, pernyataan Roh Kudus Tuhan untuk disampaikan kepada seseorang itu atas dorongan Roh Kudus, bukan kehendak kita. Nah, istri saya pernah mengalami itu. Sepanjang dia tidak mau menyampaikan, gak enak sama orang yang disampaikan, tidak ada damai sejahtera saudara. Setelah dia menyampaikan, baru damai sejahtera. Artinya Tuhan menghendaki harus disampaikan. Penglihatan, pernyataan Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Yahaziel kepada Yosafat. Jangan takut, bukan kamu yang berperang, Tuhan. Luar biasa. Kita lihat saudara hasilnya. Di mana mereka karena ketundukan kepada Tuhan, maka berlututlah Yosafat, mukanya sampai ke tanah saudara. Berlutut seperti yang kita lakukan. Jidatnya sampai ke tanah, berlutut menyembah Tuhan. Artinya bersyukur, mau mentaati, mematuhi apa yang Tuhan mau. Maka dia lakukan, berlutut menyembah Tuhan. Mereka bersyukur. Ya, taat kepada firman. Yang keempat, saudara, Yosafat mengambil langkah yang tepat yang perlu kita contoh, yang memberikan teladan kepada kita. Yang keempat adalah menguatkan iman, memberi semangat untuk membangkitkan iman. Kita baca di dalam ayat 20, saudara. Di ayat 20 di sana dikatakan, balik ke 2 Tawari 20, ayat 20. Saudara, karena tanpa iman kita tidak berkenan kepada Tuhan.
harus punya iman. Tadi Bu Elina sudah menyampaikan, harus memiliki iman. Ayat 20 di sana dikatakan, keesokan harinya, pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Yahweh. Percayalah kepada Yahweh Tuhanmu, dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, dan kamu akan berhasil. Amin saudara. Percaya kepada Tuhan dan nabi. Nabi-nabinya memperkatakan apa? Firman. Percaya kepada firman, perkataan Tuhan. Saudara, orang percaya belum tentu orang beriman. Tetapi orang yang beriman pasti orang percaya. Setan pun percaya, saudara, kalau kita baca dalam Yakobus 2. Tapi dia gemetar, setan gemetar. Jadi harus memiliki iman, saudara, iman yang teguh. Kita baca 1 Yohanes 5 ayat 4. 1 Yohanes 5 ayat 4. Kenapa harus beriman? Kita tahu bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Apa yang kita harapkan harus beriman. Buktinya adalah firman Tuhan, perkataan Tuhan. 1 Yohanes pasal 5 ayat 4, kita lihat di depan. Sebab semua yang lahir dari Tuhan mengalahkan apa? Dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa saudara? Iman kita. Amin saudara. Jadi harus memiliki iman. Yosafat memberi semangat kepada umatnya, orang Yehuda. Membangkitkan iman mereka. Membangkitkan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang akan berperang buat mereka. Mereka hanya berdiam. Hasilnya apa saudara? Kita yang kelima saudara. Yang kelima, langkah Yosafat yang lain dari yang lain saudara. Yang strategis, yang biasanya kalau orang berperang, pasukan bersenjata ada di depan, iya kan? Angkatan bersenjata itu biasanya di depan. Tetapi ini saudara, justru pemuji-pemuji yang ada di depan. Hikmat yang didapatkan Yosafat. Mari kita baca di dalam ayat 21 sampai 24 dari 1-2 Tawarikh 20 tadi. Apa yang dilakukan Yosafat, kita akan terheran-heran saudara. Kemenangan yang luar biasa. Ayat 21 sampai ayat 24. Saya akan bacakan saudara. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyikan nyanyian untuk Tuhan Yahweh. Dan memuji Tuhan Yahweh dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata. Sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan Yahweh. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian buat Tuhan. Saya ulangi. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok
Di tempat laskar itu tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah. Tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan barang ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga yang mereka rampas. Itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu. Mereka karena begitu banyaknya barang-barang. Luar biasa saudara. Hanya dengan apa? Puji-pujian. Saudara, nyanyikanlah nyanyian syukur kepada Tuhan Yahweh. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita sekarang kalau menyanyi, kita berdoa kepada Tuhan. Kasih sayang Tuhan luar biasa bagi kami. Kasih setiamu dahsyat luar biasa bagi kami. Tuhan sangat menyayangi kita. Saudara, gembala kalau berdoa, Tuhan Yahweh menyayangi kita. Kasih sayang Tuhan. Ya, kalau kita mengasihi Tuhan itu udah pasti. Kasih kita memuji Dia. Ya, nyanyikan syukur, puji-pujian buat Bapa Yahweh. Karena kasih sayang Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Sehingga apa yang terjadi saudara? Mereka yang menyerang saling bunuh-membunuh saudara. Ya, jadi benar apa yang dikatakan oleh Yahasiel. Bahwa Tuhanlah yang berperang. Jadi Bapa Yahweh mengacaukan mereka sehingga mereka saling membunuh. Habis. Akhirnya saudara, mereka dapat mengumpulkan barang 3 hari. 3 hari lamanya tidak selesai saking banyaknya. Bagaimana dengan kita saudara? Mau menyanyikan pujian syukur bagi Yahweh? Amin saudara. Tadi kita sudah lakukan, amin. Luar biasa dahsyat. Nyanyikan syukur dengan suara nyaring. Kasih sayang Tuhan luar biasa buat kita. Serukan itu saudara. Kasih sayang Bapa, kasih setianya sampai selama-lamanya tidak berkesudahan. Tetapi itu tadi 3-4 langkah. Yang pertama mencari Tuhan Yahweh. Yang kedua adalah doa puasa. Yang ketiga adalah taat kepada Tuhan, taat kepada Roh Kudus. Ya. Taat kepada firman. Yang keempat adalah iman, memiliki iman yang kuat. Yang terakhir, nyanyikan puji-pujian buat Tuhan. Ya. Nyanyikan puji-pujian. Lakukan saudara. Kemenangan yang terheran-heran. Saking banyaknya berkat saudara. Kita tidak tahu berkat-berkat yang Bapak sediakan. Berkat yang Bapak sediakan buat kita. Tadi WL-nya sudah katakan bisa lama, bisa cepat. Berkat kesembuhan bisa lama, bisa cepat. Itu tergantung dari kita. Amin saudara. Bagaimana kita? Lihat diri kita apa yang sudah kita lakukan buat Tuhan. Tidak melihat orang lain. Ya. Kita lihat Galatia pasal 6 ayat 4. Berkat yang Tuhan sediakan buat kita luar biasa. Jangan sekali-kali kita menyalahkan orang. Lihat diri kita, apa yang kita sudah lakukan buat Tuhan. Galatia 6 ayat 4. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Jangan membanding-bandingkan sama orang lain saudara. Masing-masing kita Tuhan sudah memberikan talenta, kuasa. Amin saudara. Setiap kita Tuhan sudah memberikan apa yang harus kita lakukan. Jangan lihat orang lain. Lihat diri kita sendiri. Apa yang sudah kita buat Tuhan. Apakah kita sudah melakukan pujian-pujian penyembahan, mentaati kebenaran firman-Nya, melakukannya dengan baik.
Kalau kita melihat orang lain, akhirnya timbul pikiran negatif. Membanding-bandingkan, oh dia hebat. Tidak saudara, kita semua hebat. Amin saudara. Kita semua hebat. Karena Bapa Yahweh yang dahsyat, yang ada di dalam kita, yang membuat kita hebat. Amin saudara. Itulah yang dilakukan oleh Yosafat. Saya percaya kita semua pasti bisa melakukannya ini. Untuk menerima berkat yang terheran-heran. 3 hari mengumpulkan. Yang dia bawa pulang, lebih banyak yang dia rampas daripada yang dibawa pulang. Artinya berkat-berkat itu masih tertinggal. Yang dibawa aja gak muat, gak kuat dia bawa. Saking berlimpah-limpah. Luar biasa. Inilah saudara, saya mengakhiri firman Tuhan di hari Sabat yang mulia ini. Mari kita terus memuji-muji Tuhan dengan suara yang nyaring, menyembah Tuhan, melakukan kebenaran, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, supaya berkat-berkat yang melimpah terus mengalir buat kita semua. Amin. Amin. Mari pemusik, saya mengundang pemusik. Saudara, saya teringat waktu melayani dalam ibadah pelepasan. Hanya dengan pujian saudara, haleluya. Haleluya, haleluya terus. Banyak orang yang terkapar. Banyak yang orang jatuh. Hanya dengan haleluya, pujilah Yahweh. Amin saudara. Haleluya. Makanya saat ini kita nyanyikan haleluya. Setan sudah dikalahkan. Amin saudara. Kita adalah orang-orang yang menang. Haleluya. Haleluya, haleluya.
tinggikan, agungkan namamu. Haleluya, haleluya, bersyukurnya Bapa ya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Terpujilah Tuhan Yahweh. Bapa, kami bersyukur pada hari ini. Kami telah diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu tersimpan dalam hati kami, agar kami tidak melakukan kesalahan dosa terhadap-Mu Bapa. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu adalah kehidupan. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Mu tinggal tetap. Oleh karena itu, biarlah kita semua, kami semua tinggal di dalam firman Tuhan, dan firman tinggal di dalam kita, agar kita memperoleh hidup yang kekal, dan apa yang kita minta di dalam nama Yahweh Beshem Yeshua HaMashiach, Tuhan mengabulkannya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kami terus memuji-muji Tuhan. Karena kami tahu dalam pujian penyembahan kami, Engkau bertakhta di setiap pujian penyembahan kami, sehingga Engkau memberikan kelepasan, Engkau memberikan kemenangan, Engkau memberikan luar biasa seperti yang telah Yosafat dapatkan dari Bapa. Begitu juga kami percaya setiap kami yang ada di GPR Haleluya Depok adalah orang-orang yang menang, orang-orang yang lebih dari pemenang, orang-orang yang luar biasa, karena Tuhan Yahweh yang berperang buat kami.
Tuhan Yahweh yang membela setiap kami, yang memberikan kemenangan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu dari kekal sampai kekal. Di dalam nama putramu Yesua HaMasiah kami berdoa dan ucap syukur. Yang percaya kita katakan amin. Ya, puji Tuhan. Firman Tuhan sudah kita terima dan kita percaya bahwa kemenangan itu sudah menjadi bagian dari orang-orang benar. Puji Tuhan. Selanjutnya kita akan beri yang terbaik, persembahan di hadapan Tuhan. Sebelum kita memberi persembahan, saya undang yang berdoa untuk doa persembahan Ibu Naftali untuk memimpin kita di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan Bapa Yahweh. Buat kasih anugerah kami boleh ada di sahabat-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang begitu luar biasa. Biar iman kami semakin bertumbuh Tuhan. Kami mau menjadi pemuji penyembah masuk di dalam roh kebenaran untuk memenangkan hati Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah saat ini kami mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Berbicaralah pada setiap kami Tuhan, sebab kami tahu keberadaan kami semua karena kasih anugerah Bapa yang berlimpah-limpah atas kami. Bapa, kami mau berikan yang terbaik hari ini Tuhan. Biarlah persembahan yang kami bawa di hadapan Bapa berkenan dan menyenangkan hati Bapa untuk memperlebar kerajaan-Mu dan pekerjaan-Mu di muka bumi. Terima kasih Bapa, berkati hamba-hamba-Mu, gereja-gereja-Mu Bapa yang membawa persembahan di bait-Mu Tuhan. Kiranya berkat yang daripada Bapa Yahweh terus berlimpah-limpah atas setiap kami. Di dalam nama Bapa Yahweh, Beshem Yeshua HaMasiah Adon, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sambil kita memberikan persembahan, kita naikkan satu pujian. Oh, sebentar. Ya, kita mau adakan persembahan, tadi sudah diumumkan sama WL. Untuk yang ketiga, kotak ketiga, khusus hari ini kita mau beli untuk AC ya. Jadi berapapun saudara yang digerakkan Tuhan, dimasuki masalah 3, nanti kekurangannya, tadi Bu Gembala udah bisik sama saya, kita akan tutupi, tapi mudah-mudahan berkelimpahan. Ya, ini saja, jadi biar saudara punya saham ya, di bait Tuhan untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Amin. Iya. Belilah saham di surga karena ngengat dan karat tidak memakannya. Haleluya. Ya, kita akan beri persembahan untuk kotak ketiga buat AC dan minggu depan kita akan lebih adem dari hari ini. Tuhan berkati kita naikkan pujian sambil kita beri persembahan. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban perlahan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu,
oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagimu, dan korban kegirangan itu juga bagimu. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan, juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagimu, dan korban kegirangan itu juga bagimu. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagimu, dan korban kegirangan itu juga bagimu. Iya, ya puji Tuhan. Selanjutnya kita akan dengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Robert Siregar. Waktu dan tempat kami persilahkan. Haleluya. Sahabat Salam, Bapak Ibu Saudara terkasih. Puji Tuhan. Apa kabar? Suara saya sudah kembali. Haleluya. Sudah bisa lihat senyum saya hari ini? Kemarin minggu lalu pakai masker soalnya. Yang kangen lihat muka saya dengan senyum hari ini siapa? Haleluya. Wow, dahsyat. Kok geli sendiri? Puji Tuhan, luar biasa hari ini kita bisa beribadah Sabat dengan penuh sukacita. Dan saya nggak ngerasa kepanasan, padahal di situ pojok sendiri gitu ya. Saya adem dengan kipas. Jadi sampai WL aja ganti baju. Untung ibadahnya cuma 3-4 jam. Kalau 6 jam ada baju yang ketiga lagi nanti diganti. Jadi saking banyaknya yang bisa hadir hari ini, dan kita bersyukur welcome back Pak Sibarani, luar biasa. Tuhan berkati juga bersama Ibu, sehat-sehat, luar biasa. Jadi kita bisa beribadah bersama di tempat ini dengan penuh sukacita. Untuk anak-anak Tuhan yang berulang tahun pada minggu ini ada Ibu A. Panjaitan Boru Pardede, tanggal 30 Agustus. Bapak Panjaitan, salah. Bapak Panjaitan tanggal 30 Agustus. Kemudian Ibu Lis Sihombing tanggal 31 Agustus. Dan Elroy Sabto Hadi Utomo, putra dari Bapak Agus Wedotomo, tanggal 1 September. Jadi minggu ini ada 3 anak Tuhan yang berulang tahun. Biarlah kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan memberkati buat anak-anak Tuhan yang berulang tahun. Diberikan panjang umur, hikmat, kuasa, dan otoritas dari Bapa Surgawi. Dan seperti yang sudah disampaikan pada beberapa waktu yang lalu, jadi untuk waktu-waktu ibadah kita di bulan September ada 3 hari raya besar yang akan kita lakukan. Kalau sekarang itu sudah memasuki bulan Elul, artinya sekarang sudah tanggal 9 Elul, maka nanti tanggal 16 September, ya 16 September tepat di hari Sabat, sebenarnya di hari Jumatnya itu RF-nya adalah Hari Raya Ros Hasana, tapi kita akan ibadah nanti di hari Sabat saja. Jadi jam 9 kita beribadah, di tanggal 16 itu tahun barunya orang Ibrani.
ya. Jadi kalendernya kita sudah masuk di 5784 Pay Dalet. Ya, kalau sekarang kita 5783 Pay Gmail, maka kita sudah masuki Pay Dalet. Ya, jadi persiapkan hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh kita. Jadi di tanggal 16 kita sudah masuki tahun kalender yang baru 5784, kemudian nanti 10 hari atau tempatnya di tanggal 9 Tisri itu kita akan berpuasa tanggal 24, dari tanggal 24 September sore, hari Minggu. Jadi nanti kita akan ada ibadah Hari Raya Yom Kippur tanggal 25 September. Ya, tanggal 25 September itu di hari Senin kita akan tutup puasa bersama-sama. Jadi puasanya dari tanggal 24 September hari Minggu jam 6 sore dan tutup puasanya di hari Seninnya. Ini puasa yang diperintahkan Tuhan. Jadi kalau puasa yang lain silahkan secara pribadi, tapi ini tadi disampaikan oleh Pak Karel bahwa puasa yang diperintahkan Tuhan tanggal 25 September itu 24 sampai 25 itu tepat di hari raya Yom Kippur. Jadi nanti tanggal 25 hari Senin, kalau bisa yang bekerja bisa diusahakan untuk cuti, kalau enggak bolos aja. Karena ini perintah Tuhan untuk kita bisa beribadah. Ya potong gaji gitu ya. Demi untuk bisa mengikuti ibadah Yom Kippur. Kalaupun harus potong gaji, tenang, Tuhan pasti gantikan dengan berlipat kali ganda. Ya, percaya saja, Tuhan pasti beri yang terbaik buat kita semua. Dan nanti tanggal 30, jadi tanggal 16 kita ibadahnya di sini Rosasana, 25 ibadahnya juga di sini untuk Yom Kippur, tapi tanggal 30 September itu kita akan ibadah di GBI Rock, jadi di tempat pernikahan Bapak Eli Persregar dulu. Jadi kita akan beribadah di sana, kita akan mulai ibadah jam 9 pagi dan minggu lalu sudah disurvei tempatnya. Ya, sudah bisa untuk penari Davidik, tamborin, banner itu bisa bermain, ya, bisa melayani dengan penuh semangat dan sukacita. Kalau di sini pasti nanti senggol-senggolan. Nanti jadi kayaknya nyanyi lagu dangdut. Senggol-senggolan, nanti repot. Jadi ibadah kita di sana ruangannya cukup besar dan kita bisa beribadah dengan penuh semangat dan sukacita. Persiapkan untuk 3 hari raya yang kita akan lakukan di bulan September. Dan ya, doakan saja kalau tanggal 30 September itu, tanggal 28 kalau nggak salah hari libur nasional, berarti tanggal 29-nya hari kejepit nasional. Nah, tapi tanggal 29 itu saya harus 29 September saya harus serah terima mobil kantor. Jadi seperti itu. Jadi terakhir saya kerja, ya saya bilang sama Pak Karel, kita topang dalam doa saja. Tuhan sendiri yang akan sediakan kendaraan buat kita. Ya, yang terbaik Tuhan sudah sediakan untuk kita bisa beribadah dalam acara Sukot tanggal 30 September. Tetap semangat, sukacita, jaga kesehatan. Kalau bisa dibilang, saya ngelihat memang Jakarta beberapa selama 1 minggu kemarin saya 2 kali ke Jakarta, saya ngelihat memang kabutnya sangat tebal, ya. Jadi nggak tahu asap karena polusi udara atau ada yang kebakaran hutan atau batu bara, PLTU dan segala macam. Tapi tetap jaga kesehatan. Kalau memang harus menggunakan masker keluar rumah, gunakan saja masker. Tapi saya efektif minggu lalu makan bawang putih, makan tomat, dan paling utama tidur.
itu akhirnya saya bisa fit kembali dan dengan semangat dan luar biasa. Saya pikir pasti kita ya mau jangan dimakan botolnya Pak ya, isinya aja yang dimakan, plastik soalnya kalau botol. Oke, saya pikir kita terus berjuang buat sehat ya. Jadi kalau sudah namanya terus berjuang buat sehat, artinya mau madu, makan bawang putih, tapi makan tomat, itu pasti menambah antibody, menambah imun tubuh buat kita semua. Tetap semangat, sukacita, Shabbat Shalom. Ya puji Tuhan, Tuhan memberkati kita dengan kesehatan yang sempurna. Amin. Saya gara-gara baru makan cengkeh jadi susah ngomong nih Pak. Tapi kemarin saya mulai konsumsi cengkeh dari Pak Naftali, enak ya di tenggorokan, enak. Apapun yang pasti hamba-hamba Tuhan, Tuhan kasih hikmat pengertian ya untuk mengkonsumsi sesuatu yang baik buat kesehatan. Kalau kemarin waktu Pak Obi Mesak mengalami cairan yang terus ada di paru-parunya, Tuhan suruh makan jagung. Jadi saya percaya Tuhan kita itu Tuhan yang ajaib. Amin. Dia akan bicara buat kita. Apa yang harus kita lakukan, apa yang boleh kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan. Percayalah, saat kita ehad dengan Tuhan, maka telinga kita akan Tuhan buka untuk kita mendengar suaranya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Sebelumnya kita naikkan satu pujian, Gadol Elohai. Dari D. Gadol Elohai, Siruki Gadol Elohai, Koleh Haire Ki Gadol Elohai. Layak disembah.
Saya undang yang berdoa syafaat untuk maju ke depan. Elohim, boleh hadir, boleh hadir. Saya undang yang berdoa syafaat untuk maju ke depan. Gadol Elohim, boleh hadir, boleh hadir. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan, segala pengagungan kami peruntukkan kepada Afi Yahweh, Pencipta langit dan bumi, Raja semesta alam. Terima kasih Bapa. Bapa baik, amat baik, sangat baik dan luar biasa baik. Terima kasih Bapa. Bapa penuhi kami semua jemaat di GPRY, haleluya, dengan kuasa dan roh doa yang dimiliki Yeshua HaMashiach. Bapa, hari ini kami sangat-sangat menerima berkat yang begitu luar biasa. Firman-Mu yang begitu menguatkan, Firman-Mu yang adalah Bapa sendiri. Engkau katakan akulah awal, akulah akhir. Terima kasih Bapa. Dalam kata haleluya kami mendapatkannya di dalam Wahyu 3:19, begitu luar biasa. Haleluya artinya pujilah Yahweh. Satu bahasa yang sama di bumi, sama di surga, dan sama di mana saja kami pergi. Dalam semua bahasa, haleluya adalah kekuatan yang luar biasa. Biar itu ada di dalam setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, hari ini kami boleh bersyafaat. Kami boleh menyatukan roh jiwa kami dalam suatu kekuatan, yaitu doa secara korporat di dalam jemaat yang luar biasa ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga terus berdoa supaya kekuatan kuasa doa yang Bapa percayakan melalui putramu yang begitu luar biasa di dalam Ibrani 5 ayat yang ke-7. Firman Tuhan katakan, saat Yeshua masih ada di atas muka bumi, Ia punya kuasa doa sangat luar biasa. Biar itu ada di dalam setiap kami Bapa. Sebab Yeshua masih senantiasa berdoa dalam ratap tangis Bapa. Dan saat Ia berdoa dalam ratap tangis yang begitu luar biasa, Bapa Yahweh didengar di sorga mendengarkan setiap doa yang dipanjatkan Yeshua Masih. Bapa, biar setiap kami yang ada di dalam GPRY, haleluya, Bapa percayakan kuasa doa yang dimiliki Yeshua HaMashiach. Kami mau berdoa Bapa untuk keluarga-keluarga kami. Kami mau berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami. Kami mau berdoa untuk tetangga-tetangga kami. Kami mau berdoa untuk orang-orang yang mengasihi kami. Kami mau berdoa juga untuk Bapa, kesatuan yang begitu luar biasa kami perlukan di dalam GPRY, haleluya ini. Kami berdoa Bapa supaya semua pekerja yang ada di GPRY, haleluya Bapa, Bapa berikan otoritas kuasa yang luar biasa. Berkati para WL, berkati para pemuji penyembah, berkati para pemusik Bapa, berkati semua pekerja-pekerja. Dan secara khusus kami mau satukan roh jiwa kami. Kami mau berdoa, mau menopang gembala sidang kami Bapa Remedi Panggabean, Bapa yang sudah Engkau angkat kembali menjadi Ketua Sinode GPRY di seluruh Indonesia. Bapak, kami tahu begitu banyak hal yang sedang dialami Bapak Gembala. Kami percaya otoritas kuasa itu Bapak sudah turunkan kepada hamba-Mu. Sehingga tongkat kepemimpinan untuk memimpin Sinode GPRY, kami percaya bukan dari manusia tetapi dari Bapak Yahweh sendiri. Bapak, kami berdoa saat ini, kami percaya otoritas kuasa itu tidak ada bisa yang mengambilnya. Banyak tantangan, banyak serangan, banyak yang coba mau menjatuhkan hamba-Mu. Tetapi kami percaya hamba-Mu begitu luar biasa menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan kuasa Bapak Yahweh. Sehingga kami percaya kami melewati
setiap serangan, kami melewati setiap tantangan. Dan kami percaya Bapak akan membuat hamba-Mu Bapak Remedi Pengabdian bukan saja lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Terima kasih Bapak, berkati keluarganya Bapak, berkati Ibu Gembala, berkati anak-anaknya, berkati cucu-cucunya. Bahkan kami akan melihat satu kemenangan yang tidak pernah kami melihat dengan mata kepala. Terjadi Bapak, terjadi. Terima kasih Bapak. Bapak percayakan hamba-Mu gembalakan domba-domba yang ada di GPRI, haleluya, bahkan di seluruh Indonesia Bapak, sehingga Bapak Bapak mengatakan aku akan membuat perbedaan. Aku akan membuat perbedaan antara mereka yang benar-benar melayani Yod-Heh-Vav-Heh, Elohim Abraham, Ishak dan Israel dengan sungguh-sungguh hati, dan tidak melakukan ini untuk mencari nama, untuk mencari popularitas, bahkan untuk mencari kekayaan, tetapi supaya kebenaran ini benar-benar ditegakkan dari ujung timur sampai pusat bumi, dari Kalimantan sampai Kepulauan Rote. Bapak, gelombang itu sedang kami merasakan, sedang mengalir dengan luar biasa. Hari ini hamba berdoa Bapak, perlengkapi semua anggota jemaat GPRI, haleluya, pekerja-pekerja dengan kekuatan kuasa, perlengkapan senjata yang dari surga, dan kami boleh meraih kemenangan sebagaimana firman Tuhan tadi dikatakan, lewat pujian penyembahan, lewat doa-doa yang kami satukan dengan kekuatan yang berasal dari surga. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak, begitu baik, amat baik, sangat baik, luar biasa baik. Bapak tambahkan terus hikmat pengertian, ketujuh api roh Bapak curahkan turun atas hamba-Mu Bapak Remedi dan keluarga, istri, anak-anak, cucu-cucu, dan semua pekerja yang ada di sini Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami juga berdoa untuk setiap mereka yang coba merongrong. Kami percaya Bapaklah yang berperang, kami yang berdiam di kaki-Mu Bapak. Bapak yang memenangkan setiap peperangan yang Bapak percayakan terjadi dan Bapak izinkan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Hamba berdoa untuk semua anggota jemaat yang membutuhkan uluran tangan-Mu, yang sedang mengalami lemah tubuh. Kami percaya Bapak izinkan itu terjadi supaya iman kami semakin bertumbuh, iman kami semakin naik, sehingga seperti apa yang dikatakan Rasul Petrus di dalam 1 Petrus 4, bahwa kami harus mengalami hal-hal yang dialami juga Yeshua HaMashiach saat Ia ada di atas muka bumi. Bukan saja hal-hal yang menyenangkan kami, tetapi hal-hal yang membuat kami semakin dikuatkan. Kami boleh mengalami sakit penyakit, kami boleh mengalami tantangan, kami boleh mengalami semua apa yang dialami Yeshua HaMashiach, supaya kami bangkit, supaya kami semakin naik, semakin dikuatkan. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa buat semua anggota jemaat yang Bapak sedang angkat di dalam tugas tanggung jawab mereka dalam pekerjaan sehari-hari. Bapak terus angkat menaik jadi kepala dan tidak lagi turun jadi ekor. Bapak berkati semua yang punya tugas sebagai pembina, sebagai guru di sekolah, sebagai ibu rumah tangga yang sangat memerlukan kekuatan daripada-Mu untuk mendidik akhir zaman ini, mendidik anak-anak Bapak. Kami minta hikmat yang pengertian daripada Bapak secara ekstra untuk ibu-ibu rumah tangga, sebab hari-hari akhir-akhir ini Bapak, kami bukan melawan darah dan daging, kami melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, pemerintah-pemerintah di udara yang datang terus dan menggoda lewat media, lewat alat-alat yang sekarang ini
kami andalkan di dalam kehidupan kami. Tapi kami tetap percaya Bapa yang membukakan hal-hal yang benar, sehingga kami terus pegang menurut pengarahan dari Bapa Yahweh saat kami semua menjalankan ketaatan kami untuk merenungkan firman Bapa siang dan malam. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Bapa untuk perkembangan yang kami sedang doakan Bapa. Bapa yang mengirim donatur, Bapa sendiri yang mendanai kebutuhan-kebutuhan setiap kami, setiap anggota keluarga, setiap rumah tangga, setiap anak-anak kami yang butuh biaya dan dana untuk pendidikan Bapa, bahkan yang masih mencari pekerjaan Bapa berikan. Kami percaya Bapa, inilah waktunya kami akan melihat kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa. Kami juga percaya Bapa akan sediakan tempat ibadah yang sangat-sangat dirindukan oleh setiap kami. Bapa akan memperbaharui tempat yang sudah Bapa sediakan sekian lama. Kami percaya itu akan terjadi dalam waktu dekat ini Bapa. Terima kasih Bapa, Bapa baik, amat baik, sangat baik, luar biasa. Dan Bapa, kami percaya bahwa Raja Daud mengatakan sebelum kami datang dalam doa, Bapa sudah tahu apa yang mau kami doakan. Karena itu Bapa kami serahkan segala sesuatu ke dalam tangan Bapa Yahweh. Bapa menyempurnakan doa kami. Kami percaya di saat kami berserah penuh kepada Bapa, maka doa itu Bapa tambah-tambahkan kuasa. Kami akhiri doa syafaat kami dengan doa yang diajarkan Tuhan kami, Yeshua HaMashiach, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama Bapa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Inilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Bapa Yahweh yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Besar Engkau Bapa Yahweh yang Maha Mulia. Hari ini umat-Mu telah beribadah kepadamu ya Bapa yang Maha Kudus. Terberkatilah umat-Mu, terberkatilah Engkau oleh umat-Mu yang mengasihi Engkau. Umat yang takut akan Engkau Bapa. Umat yang telah memuji-muji, muliakan Engkau, mendengarkan dabar-Mu ya Bapa. Umat-Mu yang telah beribadah akan masuk kepada hari-hari kerja mereka. Dari Yom Rishon sampai Yom Sisi, berserahkan dalam tangan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu semua Bapa dalam segala aktivitas mereka. Berkati apa yang mereka telah perbuat, berkati apa yang mereka telah tabur. Biarlah umat-Mu menuai berlipat-lipat kali ganda. Berberkatilah Bapa Yahweh Tuhanku, kekal sepanjang zaman segala abad. Haleluya. Bapa Surgawi, pulihkan keadaan anak-Mu hari ini Tuhan, yang mengalami kelemahan tubuh. Bapa Yahweh, Engkau menjamah, sempurnakan kesehatan kami semua ya Bapa.
Tuhan, kami akan melihat perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami sepanjang hari-hari yang telah kami lalui. Terima kasih Bapa. Saudaraku yang kekasih, arahkan hatimu, angkat tanganmu kepada Tuhan Yahweh. Terimalah berkat Bapa Yahweh. Tuhan Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yahweh menyinari engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Yefarika Yahweh, peace mereka. Yahweh panai pelika, wikunika. Yahweh panai pelika, Hashem leka shalom. Amin. Abi todaraba. Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati semua. Sahabat Shalom, sahabat Shalom.